نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Yang jika kita ingin menghitungnya satu persatu maka kita tidak akan pernah mampu. Oleh karena itu wajib bagi kita wahai kaum muslimin dan juga kaum muslimat untuk mensyukuri semua apapun yang Allah Subhanahu wa taala nikmatkan kepada kita, baik nikmat yang besar maupun nikmat yang kadang dianggap remeh oleh sebagian orang. Dan di antara nikmat tersebut adalah seorang berhasil melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sekian banyak manusia justru dilalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati ad'af. Satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali yang semisalnya sampai 700 kali lipat. Tergantung sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tergantung keikhlasan seseorang kepada Allah saat melakukan kebaikan tersebut. Semakin ikhlas maka semakin banyak lipatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qala Allah, kemudian Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, maka aku yang akan membalasnya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin membalasnya dengan lebih dari 700 kali lipat. Pada amalan-amalan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan 10 sampai 700 kali. Adapun puasa kata Allah, maka terserah Allah Subhanahu wa taala ingin berapa kali lipat Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasannya kenapa khususannya untuk Allah Subhanahu wa taala puasa tersebut. Fa innahu yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena dia telah meninggalkan syahwatnya dan juga makanannya hanya karena aku. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala membolehkan baginya makan dan minum. Dan juga untuk memenuhi sebagian syahwatnya di hari-hari biasa. Namun tatkala di bulan Ramadan, di bulan puasa, dia meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan di luar Ramadan hanya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala meminta darinya untuk meninggalkan hal tersebut. Dan dia pun melakukannya. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu sepantasnya bagi seorang muslim dan bagi seorang muslimah yang telah Allah berikan taufik kepadanya untuk melakukan puasa di bulan Ramadan untuk bergembira, untuk berbahagia di hari-hari yang seperti ini. Karena Allah telah memberikannya taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita, bagi seseorang yang mendapatkan nikmat dalam masalah agama, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya bersyukur dan bergembira dengan mendapatkan nikmat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian sebuah nasihat dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran,
Dan juga penyembuh bagi apa-apa yang ada di dalam hati kalian berupa penyakit. Dan juga sebagai hidayah petunjuk. Dan juga sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kemudian kata Allah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan rahmatnya, maka dengan itulah kalian bersyukur dan bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian sungguh lebih baik daripada apapun yang mereka kumpulkan berupa perbendaharaan dunia. Satu ketaatan yang berhasil dilakukan oleh seorang muslim dan juga seorang muslimah, itu lebih baik daripada sekian banyak perbendaharaan harta dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang yang telah berhasil melakukan puasa di bulan Ramadan tidak berbahagia? Sementara dia telah menghabiskan siang harinya di bulan Ramadan dengan menahan hawa nafsunya dari makanan dan minuman. Bagaimana dia tidak berbahagia dan bergembira, sementara di malamnya dia gunakan untuk beribadah salat tarawih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim dan juga muslimah tidak berbahagia, sementara dia telah menggunakan sebagian waktunya di bulan Ramadan untuk melakukan tadarus di bulan Ramadan terhadap Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu Nabi SAW memberikan kabar gembira yang begitu besar bagi orang-orang yang berhasil melakukan puasa. Sampai-sampai dijadikan untuk mereka sebuah pintu khusus yang tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW menyatakan, "Inna fil jannah baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di surga terdapat satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang akan dimasuki hanya oleh orang-orang yang berpuasa dan tidak akan dimasuki oleh selain orang yang berpuasa. Yuqalu, maka dikatakan pada hari itu, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka mereka pun berdiri. La yadkhul minhu ahadun ghairuhum, maka tidak akan ada yang masuk kecuali mereka dari pintu tersebut. Fa idza dakhalu ughliq, jika mereka telah masuk maka pintu itu pun tersebut ditutup, falam yadkhul minhu ahadun, maka kemudian tidak bisa seorang pun masuk selain mereka. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berpuasa dengan dijadikan pintu khusus untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang perlu diperhatikan bahwasanya kegembiraan seorang muslim dan juga kebahagiaan seorang muslimah di hari yang seperti ini bukan berarti kebahagiaan dan kegembiraan yang bersifat mutlak, kegembiraan yang tanpa batas. Namun kegembiraan tersebut adalah kegembiraan yang syar'i sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dan seorang muslimah yang berbahagia pada hari ini, dia tidak sampai terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata dengan berdalilkan kegembiraan dan meluapkan rasa bahagia di hari-hari seperti ini. Seorang muslim yang berbahagia dan seorang muslimah yang bergembira, dia tidak akan sampai terjatuh ke dalam perbuatan ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut. Dan kegembiraan mereka tidak sampai melupakan mereka dari batasan yang seperti ini. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin." Jika kalian, wahai para sahabat, yang diajak bicara adalah para sahabat saat turunnya wahyu ini. Jika kalian ingin meminta dari mereka sebuah barang, mereka di sini adalah para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian ingin meminta dari mereka suatu barang, maka mintalah kepada mereka dari balik hijab, dari balik tirai. Jika ini diperintahkan kepada orang-orang yang paling bersih hatinya setelah para nabi, yaitu para sahabat. Dan yang diminta pun adalah wanita-wanita yang paling suci hatinya, yaitu para sahabat wanita.
Maka apalagi dengan orang-orang yang seperti kita yang jelas tidak ada apa-apanya di hati kita dibandingkan hati mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang demikian kata Allah lebih suci untuk hati-hati kalian dan juga hati-hati mereka. Kegembiraan yang syar'i, kebahagiaan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasulnya. Mereka juga tahu bahwasannya kegembiraan pada hari-hari seperti ini tidak sampai membuat mereka terjatuh ke dalam perbuatan menyentuh wanita yang bukan mahramnya dengan hujah untuk bersalaman ataupun untuk menyambung silaturahmi. Dikarenakan mereka tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengancam, sebagaimana dalam hadis Ma'qil bin Yasar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la an yut'anu fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadid khairun min an yamassa imra'atin la tahillu lah, rawahu Tabrani. Seandainya seorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi di kepala, bukan di kulitnya yang lainnya, maka sungguhnya itu masih lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya. Ancaman yang sangat keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegembiraan yang syar'i tidak sampai membuat mereka, seorang muslim dan muslimah, terjatuh ke dalam perbuatan yang seperti ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dan juga kaum muslimat, kebahagiaan mereka yang syar'i juga tidak sampai membuat mereka terjatuh ke dalam perbuatan israf dan juga tabzir, berlebih-lebihan dalam melakukan kenikmatan, baik dalam makanan ataupun dalam minuman dan yang semisalnya, meskipun diperbolehkan untuk seseorang melebihkan daripada hari-hari yang biasanya dalam masalah makanan dan minuman di hari ini. Namun tidak sampai mereka terjatuh ke dalam israf dan juga tabzir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian tatkala kalian ingin ke masjid, dan makanlah dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Allah mengizinkan kepada kita untuk makan dan minum, namun Allah melarang untuk israf, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyintai orang-orang yang berbuat israf, berlebih-lebihan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan janganlah kalian berbuat tabzir, menyia-nyiakan harta. Sesungguhnya orang-orang menyia-nyiakan harta adalah saudaranya para syaitan, dan syaitan adalah kafir kepada Rabb-nya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekian perkara yang harus dijauhkan oleh seorang muslim agar tidak tertipu dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang ia rasakan pada hari ini sampai ia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang perlu diperhatikan setelah kita selesai melakukan salat Id ini. Yang pertama adalah dibolehkan bagi kita untuk saling memberikan ucapan selamat, saling mendoakan agar amalan yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Jubair bin Nufair, bahwasanya dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mereka saling bertemu pada hari Id, maka sebagian mereka mengucapkan kepada sebagian yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah yang juga disunnahkan kembalinya kita dari salat Id ini adalah untuk menyelisihi jalan, untuk mengambil jalan yang berbeda ketika pulang dari jalan yang kita datang darinya. Sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan juga yang disunnahkan pada hari Id setelah seseorang pulang melaksanakan salat Id adalah diperbolehkan, bahkan disunnahkan baginya untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat di rumahnya. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli qabla al-Id syai'an. Dahulu beliau tidak melakukan salat sebelum Id sedikit pun. Fa idza raja'a shalla rak'atain fi baitihi. Jika beliau pulang ke rumahnya maka beliau melakukan salat 2 rakaat. Maka ini dibawa oleh para ulama kepada kemungkinan untuk melakukan salat sunnah duha. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Lebih kurangnya
maka yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah maka sesungguhnya datangnya dari syaitan dan diri yang berbicara. Wallahu taala a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.